Jadi, endometriosis sama adenomyosis itu sebenarnya semuanya adalah endometriosis. Endometriosis itu adalah ada lesi endometrium yang abnormal yang tumbuhnya di luar rongga rahim. Nah, apabila dia masuk ke dalam otot rahim, baru namanya adalah adenomyosis. Kalau dia tumbuhnya di luar rongga rahim, masuk ke dalam indung telur, atau dia bisa nempel ke peritoneum, kita menyebutnya endometriosis eksterna. Jadi, endometriosis sama adenomyosis itu sebenarnya sama, hanya istilahnya dibedakan berdasarkan lokasinya. Jadi, untuk tata laksana endometriosis itu kita harus tahu dulu targetnya apa. Yang pertama adalah apakah targetnya itu untuk tata laksana nyeri, jadi pasiennya mungkin keluhannya itu nyeri, itu yang utama dia tanganin. Yang kedua, apakah pasiennya itu keluhan utamanya adalah untuk infertilitas, karena nanti tata laksananya akan jauh berbeda. Nah, untuk tata laksana nyeri, yang pertama pilihannya adalah terapi konservatif dengan menggunakan obat-obatan hormonal. Ya, logikanya ya, penyakit endometriosis ini dia akan jadi chronic disease yang dia akan berjalan terus. Jadi seperti kalau kita naik mobil itu akan melaju aja terus. Nah, kecuali kalau kita tahan dengan rem, dia akan melambat. Nah, kalau remnya nanti kita lepas, itu akan bergulir lagi, berjalan aja terus sesuai dengan arahnya. Nah, penyakit endometriosis itu juga seperti itu ya. Apabila sudah kena endometriosis, selama masih usia reproduktif, maka sel-sel endometriosisnya itu akan aktif terus dan makin lama dia akan makin memberat. Sampai kapan? Sampai nanti wanita itu masuk ke usia menopause. Tetapi endometriosis yang sudah terjadi tidak semata-mata akan hilang setelah dia menopause. Nah, tata laksana nyerinya ini kita harus mengontrol pertumbuhan penyakit endometriosisnya dengan obat-obat hormonal. Jadi seperti rem yang kita berikan supaya dia itu dalam kondisi tidak aktif. Nah, sedangkan kalau target pengobatan endometriosis untuk infertilitas, kita juga harus lihat faktor-faktor lain daripada infertilitasnya. Jadi tidak semata-mata kita langsung tanganin endometriosisnya, apalagi pilihannya langsung operasi, tetapi kita harus lihat dulu apakah nanti saluran tuba ibu ini lancar atau tidak, terus sperma suaminya juga masih bagus apa tidak, terus cadangan telurnya juga kita harus lihat masih bagus atau tidak ya. Jadi tata laksana infertilitas ini nanti kita harus tata laksana secara menyeluruh. Nah, nanti akan harus diskusi dengan dokternya, pilihan mana yang lebih cost efektif untuk memilih promil untuk pasien endometriosis.